Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk saling bertemu, diizinkan untuk saling berbagi, dan semoga dalam pertemuan ini semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu bimbingan keluhuran budi dengan membawa sebuah judul hakikatnya insanul kamil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya bagi kalian musuh yang nyata. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Di mana intinya yang dipanggil di sini adalah amanu, orang-orang yang beriman. Kok bukan anas, kok bukan muslimin? Kenapa yang disebut ini orang-orang yang beriman? Sebetulnya supaya keimanan manusia ini memiliki keimanan yang sempurna. Dan di sini disebutkan janganlah engkau ini mengikuti langkah-langkahnya setan. Dan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Lalu seperti apa yang dikatakan agar kita ini memiliki keimanan yang sempurna? Sempurnanya itu seperti apa? Khusus di dalam agama Islam, itu perlu diketahui bahwasanya ada beberapa tahapan, di mana tahapan tersebut adalah dimulai dari mengenal syariat, tarekat, hakikat, hingga makrifat. Artinya apa? Untuk memiliki keimanan yang sempurna, kita ini jangan hanya duduk di syariat dan tarekat saja, tetapi tingkatkanlah keimanan kita ini sampai dengan hakikat menuju makrifat. Kalau syariat dan tarekat itu masih sebatas jasad jasmaniah ini, tetapi kalau hakikat menuju makrifat itu yang dibahas tentang hati, tentang ruh. Jika berkaitan dengan jasad jasmaniah ini, itu duduknya masih di syariat dan tarekat.
Jika keimanan kita mau lebih naik, ya jangan duduk di situ saja. Karena ilmunya hati itu hanya terletak di hakikat dan makrifat. Dan ini tidak banyak dibahas oleh orang. Makanya kita masih temukan di luaran sana banyak golongan-golongan saudara-saudara kita ini yang suka berdebat, yang suka menyalahkan orang lain, yang suka sok benar sendiri, bahwa saya ini paling hebat, saya ini hafal kitab, saya ini hafal hadis, saya ini sanadnya sampai Rasulullah, dan lain-lain sebagainya. Karena mereka ini hanya mempelajari akal ini, bukan hati. Ya kalau mempelajari tentang akal di dalam otak kita ini, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita ini akal-akalan, alias ingin mengajak debat. Tetapi kalau mereka itu sadar dan menyadari bahwasanya untuk menuju kepada Allah itu adalah ranahnya hati, ya jangan berdebat, tetapi mencari kebenaran. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ini kok yang dipanggil amanu, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang berakal. Untuk memiliki keimanan yang sempurna, ya kita jangan hanya duduk di syariat-tarekat saja, tetapi tingkatkanlah keimanan kita hakikat menuju makrifat. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan manusia ini terdiri dari dua unsur, biar lebih cepat, tidak berbelit-belit. Dua unsur itu apa? Antara jasmani dan unsur rohani. Dan ini bukan hanya menjalankan perintah atau menjauhi larangannya, berhenti di jasa jasmaniah ini saja. Tetapi kita ini harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu juga di hati. Tetapi agar rohani ini juga melakukan yang sama seperti halnya yang dilakukan jasad. Tapi pada kenyataannya, kebanyakan saudara-saudara kita, kebanyakan manusia ini, mereka menjalankan perintah, menjauhi larangan hanya sekedar jasad jasmania ini supaya dilihat orang, supaya dipanggil abah, dipanggil Pak Ustadz, Pak Yai, dan lain-lain sebagainya. Entah bang ngalor bang idul. Kebanyakan terlena, tertipu di situ, seolah-olah jasa jasmania ini takwa, seolah jasa jasmania ini beriman, tetapi hatinya itu tidak melakukan keimanan yang sama. Rohaninya itu lari daripada Allah. Buktinya apa? Buktinya adalah tatkala kita pada waktu sholat, kebanyakan manusia, saudara-saudara kita ini, yang diingat, yang dituju, itu bukan Allah, tetapi selain Allah. Allahu Akbar. Yang diingat pasar, yang diingat kantor, yang diingat uang, dan lain-lain sebagainya. Nah itulah saudara-saudaraku bahwasanya
banyak manusia ini yang hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu hanya berhenti di jasad, tetapi hatinya masih lari kepada Allah. Yang dimaksud di ayat ini agar supaya kita ini meningkatkan iman kita, ya sampai dengan hakul iman. Jangan duduk di nurul iman saja. Sampai betul-betul antara jasad dan rohani kita ini betul-betul beriman. Iman itu kan percaya. Sedangkan percaya, ya kita harus tahu siapa yang dipercayai. Nah, untuk mempercayai, tentu kita harus pernah melihat. Setelah kita melihat, oh ternyata benar. Itulah artinya bisa membuktikan sendiri ini hati. Bukan beragama itu hanya sekedar ikut-ikutan orang. Jangan beragama itu hanya sekedar karena sebuah budaya. Tapi kita ini harus membuktikan sendiri. Itulah saudara-saudaraku keimanan yang betul-betul hakul iman. Agar kita ini mencapai target wa kumulillahi qonitin qosiin. Salat itu ya wajib khusyuk, alias hati ini harus bisa makrifatullah. Jika manusia ini hatinya tidak bisa berdialog pada Allah, maka sudah pasti, sudah tentu nafsu ini akan masuk dan mempengaruhi untuk beriman kepada selain Allah. Walaupun di luar sholat itu kita ini beraktivitas, kita tidak mungkin bisa menemuin pada Allah. Ya tidak mungkin karena keimanannya masih di dalam nurul iman. Lalu bagaimana caranya agar hati kita ini selalu bisa kembali kepada Allah, bisa bertemu dengan Allah? Itu bagaimana caranya? Walaupun kita di luar sholat ataupun di dalam sholat secara syariat, itu bisa menemuin Allah itu bagaimana? Itu yang terpenting. Caranya adalah ya kita yang pertama harus tahu ilmunya. Yang kedua, setelah tahu ilmunya, paham ilmunya, kita harus mau melakukannya dalam bentuk suhud, dalam bentuk kholwat, dalam bentuk meditasi, kesah, dan lain-lain sebagainya. Setelah kita melakukan, kita harus mengerjakan secara istiqomah. Ya kepada siapa kita ini mencari ilmunya? Yang mencari ilmunya adalah kepada orang-orang yang sudah mengerti, sudah paham, sudah melakukan, sudah mempraktekkan. Siapa itu? Cari ilmunya ya kepada guru akhirat. Jangan keliru kepada guru dunia. Guru dunia itu kebanyakan banyak bisa teorinya hebat, ngomongnya lancar, banyak hafal dan lain sebagainya. Tetapi guru dunia itu tidak bisa mengarahkan hati untuk bisa melihat dan bertemu Allah.
Yang di dalam pikirannya itu, kemakhlukannya itulah yang melekat di dalam hatinya, bahwa dia yang merasa hebat bisa segala-galanya. Untuk bisa bertemu dengan Allah, ya kita harus tahu, cari ilmunya kepada beliau-beliau guru akhirat. Kenapa sih kebanyakan manusia ini, saudara-saudara kita ini, hanya senang terhadap urusan-urusan duniawiyah yang sering kami sebut adalah syahwatun dunia? Ya karena hati manusia ini, hati seperti itu, hatinya masih tertutup oleh perkara-perkara syahwatun dunia. Ya karena perlu diketahui bahwa hati manusia ini ada yang berpenyakitan dan ada yang tidak berpenyakitan. Lalu siapa yang hatinya berpenyakitan ini? Hatinya yang berpenyakitan ini adalah mereka yang tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran hakikat menuju marifat, yang tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran keluhuran budi. Itulah saudara-saudara atau manusia yang hatinya berpenyakitan. Lalu siapa yang tidak berpenyakit? Adalah mereka yang mau mendengarkan, yang mau memahami, serta mempraktekkan hingga sampai pada tujuan, yaitu Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang ma'rifat ini? Kekasih-kekasih Allah itu. Itulah hakikatnya insanul kamil. Kalau ditarik secara dalam lagi, siapa sih insanul kamil itu? Insanul kamil itu sendiri yaitu Sang Maha Hidup. Siapa Sang Maha Hidup itu? Sang Maha Hidup itu adalah, kalau di dalam Islam, yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan oleh para sesepuh kita bahwa rahasia di dalam rahasia, ya rahasianya Allah sendiri. Artinya apa? Tidak semua manusia ini, tidak semua hamba itu diberikan rohimnya oleh Allah. Tidak semua manusia ini diberikan hidayah oleh Allah. Tanda-tanda orang diberikan hidayah oleh Allah itu tandanya adalah mereka mau mendengarkan ajaran hakikat menuju makrifat, lalu memahami, lalu melakukan dan dikerjakan secara istiqomah. Jadi hakikatnya insanul kamil adalah terbukanya rahasia di dalam rahasia. Yang kami maksud adalah manusia itu sendiri mengetahui daripada jati dirinya sendiri, mengetahui di dalam dirinya makhluk ini, siapa sih sebetulnya saya ini? Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Akhirnya manusia tersebut setelah tahu ilmunya, mempraktekkan sampai dengan melakukan istiqomah,
mengetahui sejatinya dirinya sendiri itu siapa, dan sudah bisa melepaskan keakuan makhluknya, yang nyata hanyalah hidup yang memiliki Allah, yang memiliki nama Allah, ya di dalam dirinya ataupun di luar dirinya. Nah, itulah nyatanya yang hidup, yaitu Sang Maha Hidup yang memiliki nama Allah di dalam diri makhluk itu, di dalam diri sendiri. Itulah yang disebut insanul kamil. Nah, kalau ditarik secara dalam, insanul kamil itu ya bukan makhluk, ya diri Allah sendiri yang mengungkapkan, yang membuka rahasia di dalam rahasia seorang hamba yang diberikan hidayah. Seorang manusia yang sudah mengetahui rahasia terhadap dirinya sendiri. Seorang manusia yang dikatakan seorang manusia yang memahami, mengetahui siapa jati diri ini. Itulah yang dimaksud hakikatnya insanul kamil. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.